Sementara itu pemirsa, di tengah berbagai skandal di institusinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim jumlah penyampaian SPT tahunan tahun ini mengalami kenaikan 40%. Sri Mulyani akan menyampaikan kondisi APBN, penerimaan pajak dan cukai pekan depan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mendampingi Presiden Joko Widodo saat sidak ke kantor pajak Surakarta. Sri Mulyani menyampaikan hingga Februari 2023 ada kenaikan dari sisi penerimaan pajak, di mana kenaikannya sebesar 40% dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke KPP Surakarta dari kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Presiden meninjau wajib pajak yang tengah melaporkan SPT pajak. Presiden terkejut, masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dengan datang langsung ke kantor pajak. Presiden juga menyampaikan para wajib pajak itu ingin memastikan kebenaran data mereka. Presiden mengaku senang dengan capaian SPT pajak secara nasional. Jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6. Jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Kita akan kawal terus sampai akhir tahun ya. Oke. Untuk penerimaan pajak secara total itu tadi Pak, sampai dengan Februari ya kita naik sekitar 40% dari tahun lalu. Nanti saya akan ada konferensi pers khusus untuk itu. Biasanya kita lakukan minggu depan mengenai kondisi APBN seluruh penerimaan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ilhamdi dengan NIM B1B121068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya pemerintahan kabupaten untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem perpajakan. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota atas sumber daya atau kegiatan ekonomi yang ada di wilayah mereka. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan lokal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Jenis-jenis pajak kabupaten. 4 jenis pajak kabupaten. Yang pertama adalah pajak daerah, yang dimana pajak ini seperti pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lingkungan hidup. Dan yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, dikenakan pada pemilik atau pengguna tanah dan bangunan. Dan yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai, yang dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa. Dan yang keempat adalah retribusi daerah, yang dimana pembayaran kompensasi atas pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah. Peraturan dan ketentuan perpajakan di tingkat kabupaten. Yaitu terdapat pada Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 garis miring PMK titik 03 garis miring 2013 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang ketiga ada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun manfaat dan dampak pajak di tingkat kabupaten yaitu menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah. Yang kedua, pemerataan pemasukan dan keadilan. Dan yang ketiga ada mendorong pembangunan sektor ekonomi. Dan yang keempat adalah pemberantasan korupsi. Ada 5 dampak positif dalam pajak, yaitu yang pertama memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kategori investasi, memperkuat kedisiplinan pajak, mengurangi kecenderungan korupsi, dan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pajak kabupaten ini adalah bahwasanya pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan daerah dalam tingkat kabupaten. Jenis-jenis pajak seperti pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai atau PPN, dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah kabupaten. Melalui penerimaan pajak ini, pemerintah kabupaten dapat membiayai berbagai kegiatannya,
seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta mendukung program pembangunan di berbagai sektor di daerah kabupaten. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pajak kabupaten. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang dimengerti, tolong dimanfaatkan. Dan terima kasih kepada Bapak maupun teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai penerimaan negara dari sisi pajak yang mencatatkan penurunan pada bulan Mei 2023. Adapun realisasi penerimaan pajak tercatat 830 triliun rupiah hingga akhir Mei 2023. Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak pada bulan Mei mencapai 48,3% dari target pajak di tahun 2023. Ia pun merinci hingga akhir Mei 2023 penerimaan PPh non-migas tercatat 55,7% dari target atau naik 16% dibandingkan tahun 2022. Kemudian PPN dan PPNBM mencapai 300 triliun rupiah atau mencapai 40,47% dari target penerimaan. Kemudian PPh migas sebesar 36,9 triliun dan PBB serta pajak lainnya mencapai 5,7 triliun rupiah atau setara dengan 14% dari target. Ia menilai pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Mei sudah cukup baik. Namun apabila dibandingkan dengan awal tahun, secara kumulatif pertumbuhan penerimaan pajak semakin melandai. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak pada periode Januari hingga Mei 2023 hanya 17,7%. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,5%. Adapun penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh pasal 21 dengan kontribusi 11%. Di satu sisi, PPh pasal 22 impor mencatatkan perlambatan dari 207,5% di Januari hingga Mei 2022 menjadi hanya 0,9% pada periode yang sama tahun ini. Kinerja penerimaan per bulan ya, baik yang disebut gross secara per bulan maupun gross kumulatif, ini memang menunjukkan penerimaan pajak pertumbuhannya makin melandai atau menurun. Pertumbuhannya tidak sekuat seperti awal tahun. Karena memang tahun lalu pertumbuhannya itu sudah sangat. Ya, terbongkar wacana aturan perpajakan baru yang akan segera dibahas di DPR. Kita sudah dengar ada wacana kenaikan PPh bagi Crazy Rich Indonesian hingga pajak jasa pendidikan. Benarkah? Kita ulas dan juga kita bahas faktanya bersama di siang hari ini di aturan pajak baru untung atau buntung. Ya, memang kita ketahui di tengah pendapatan negara yang menyusut dan belanja negara yang bengkak akibat pandemi corona ini membuat pemerintah mencari upaya dan juga strategi agar pendapatan negara bisa dijaga. Dan dalam bahan paparan yang diterima oleh CNBC Indonesia dijelaskan bahwa ada 6 poin perubahan materi UU KUP atau kalau kita lihat ini adalah ketentuan umum perpajakan. Nah, kita lihat yang pertama begitu ya, ini adalah tax amnesty jilid kedua yang pastinya ini ditunggu-tunggu sekali begitu ya tax amnesty ini oleh para pengusaha dan juga investor. Dan kalau kita lihat menurut dari pasal 37 CRUU KUHP ini, waktu pelaporan harta untuk bisa ikut dalam program tax amnesty jilid kedua ini adalah dari 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021. Dan kalau kita lihat periode harta yang dapat diungkapkan begitu ya oleh para wajib pajak, ini harta dengan pembelian dalam periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019. Jadi harta atau mungkin benda yang Anda beli begitu ya dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019 ini bisa Anda laporkan dan bisa ikut tax amnesty jilid kedua ini. Sementara kalau kita lihat untuk tarif PPh-nya begitu ya, ini ada di angka 30%. Nah, ternyata juga ada promo-promo nih yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, di mana di dalam RUU KUHP ini dikatakan jika duit ini atau mungkin harta ini begitu ya diinvestasikan kepada surat berharga negara atau SBN, ini tarifnya diturunkan nantinya menjadi 20%. Jadi ada pemotongan sekitar 10% di sini.
Nah, next kita ketahui begitu ya juga pastinya Anda juga sudah dengar juga pastinya terkait dengan pajak orang-orang kaya yang ada di Indonesia yang katanya ini akan juga dinaikkan. Kita lihat untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah begitu ya, ada wacana untuk kenaikan PPh-nya sebesar 35%. Kita ketahui PPh sebelumnya yang paling tinggi begitu ya. Ini ada di angka 30%. Jadi kalau kita lihat ini ada kenaikan sebesar 5% dengan adanya RUU KUHP baru ini. Lalu kemudian setelah pajak orang kaya, ada juga pengecualian dan juga pengurangan dari fasilitas PPN. Kita lihat bahwa untuk barang dan juga jasa yang dikecualikan ini juga masuk ke dalam RUU KUHP ini begitu ya. Ada restoran, hotel, parkir dan juga hiburan. Lalu kemudian yang berkaitan dengan ekspor dan juga menaikkan ekspor ini juga katanya ini akan ada pengecualian dari PPN. Namun kalau untuk PPN yang lainnya begitu ya memang ada kenaikan tarif di sini yakni menjadi 12% dari sebelumnya ini di angka 10%. Nah kemudian begitu ya ada juga yang mempertanyakan begitu apakah cukai juga akan dinaikkan. Nah, kita lihat seperti apa begitu ya di slide berikutnya. Kita ketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan begitu ya Indonesia saat ini hanya mengenakan hanya 2 saja nih cukai kepada 2 jenis produk yakni hasil tembakau dan juga minuman beralkohol. Sementara kalau kita lihat negara lain begitu ya Thailand dan Kamboja ini bahkan 11 jenis begitu ya barang-barang yang dikenakan. Vietnam dan juga Myanmar ada di 9 jenis. Lalu kemudian negara tetangga Malaysia, Singapura ini ada di 5 jenis. Nah jadi berikut pemirsa CNBC Indonesia ini adalah wacana aturan perpajakan baru. Nah mampukah nantinya revisi ini benar-benar menaikkan pendapatan negara di tengah belanja? Kita nantikan bersama.